Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo dan Fatbay. welcome to Black Life The Builders. Mas Boy, Iya. tadi pas kita masuk ke sini tuh aku ngeliat di depan tuh ada motor kayak lagi di test running gitu kan. Tapi pakai mesin, itu tuh mesin apa sih? Nah, Fatbay, itu namanya mesin, kalau bahasa kerennya tuh dinamometer, tapi kita bisa nyebutnya mesin dyno gitu. Nah, itu mesin dyno khusus sepeda motor. Pas di pintu masuk tadi kan, Iya. gitu. Nah, kita lihat detailnya. Nah, ini kebetulan kita lagi ada di Raisin Motor Shop. Tempat motor-motor bore up yang buat kencang-kencang gitu, yang modifnya proper pastinya, Bang. Jadi motor aku kalau dibawa ke sini bisa jadi kenceng banget. Bisa jadi kencang, tergantung kebutuhan kamu. Kamu beraninya segimana? Emang berani ngebut? Ah, berani dong. Berani ya? Berani. Oke, nah mungkin Black Pals pasti penasaran. Apa aja sih bisa dikerjain di sini gitu loh, Boy? Pasti Black Pals pada penasaran semua. Iya, aku juga penasaran nih motor gede-gede kayak gini bisa kenceng juga. Bisa, jadi kalau motor gede udah pasti kencang. Tapi motor-motor kecil, metik-metiknya bisa kencang banget. Makanya kita bakal ngobrol lah sama Raisin Motor Shop kayak apa. Oke, kalau kayak gitu aku udah gak sabar nih buat ngobrol. Oke ya, kita cari yang punyanya ya. Oke, Black PL, sekarang di tengah kita sudah ada man behind the guy-nya, Raisin Motor Shop. Wah, perkenalkan diri dulu dong, bro. Nama saya Franz, biasa dipanggil Nyonyo juga. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari Raisin Motor Shop. Penanggung jawab lah ya, pokoknya man behind the gun. Pokoknya sibuk-sibuk. Pokoknya yang ini ya bos lah gitu. Nah bro, mau nanya nih gue, ini kan ketika datang ke sini kita di tim Black Experience, pas datang nih gue lalu lihat nih, wah ada mesin dyno di depan. Ini bengkel buat motor kencang-kencang nih gitu. Lu bisa ceritain nggak, ini di Raisin ini bisa ngapain aja sih? Kalau kita di Raisin Motor Shop ini, pertama yang pasti perawatan rutin akan kita selalu lakukan. Oke. Lalu ada modifikasi dari yang ringan sampai yang ekstrim, kita bisa mengerjakannya juga. Terutama di sektor mesin. Oh, jadi terutama di mesin. Tapi yang di lain-lain bisa diterima? Bisa. Oh, bisa dari juga. Dari kaki-kaki dan lain-lain kita masih bisa terima juga. Bro Franz, ini aku ngeliat di sebelah kanan kita kan ada motor-motor besar ya. Tapi di sebelah kiri kita juga ada motor-motor kecil. Kalau misalkan motor kecil ini bisa dimodif juga atau gimana? Kita di sini pengerjaannya dari motor kecil dan motor besar. Kita modifikasi dari porting polish, terus suspensi dan lain-lainnya juga kita kerjakan baik untuk motor kecil maupun motor besar. Oh gitu, jadi motor kecil mau G, cc-nya berapapun sampai motor matic kelas 150 cc atau bahkan di bawahnya pun bisa diterima ya? Bisa banget di sini. Oh gitu. Nah, ini mau nanya nih, sebenarnya kalau kita ngomongin moge nih ya, sebenarnya kalau moge, itu sebenarnya di sini berarti bisa buat perawatan harian ya berarti? Bisa untuk servis harian, servis rutin. Oh gitu, bisa Bisa banget. untuk modifikasi moge pun kita bisa. Oh, modifikasi moge yang ibaratnya udah tenaga gede mau lebih gede lagi bisa? Bisa. Aduh, cakep banget nih. Oh ya bro, tadi pas aku lagi masuk nih, aku ngeliat di sebelah sana ada motor yang lagi dibongkar-bongkar. Bisa diceritain nggak kayak gimana? Itu motor dari salah satu customer kita. Oke. Motor Vario sedang melakukan pengerjaan untuk bore up dan stroke up. Oh, bore up dan stroke up ya? Iya. Oke. Untuk menaikkan Tenaga lah. tenaga, Performance lah ya. Ini nanti ditujukan sama orangnya untuk daily juga. Oh, jadi tetap walaupun udah level udah stroke up, tapi daily use gitu ya? Yes. Jadi apa ibaratnya rasanya pun nggak kayak motor balap banget yang ndut-ndutan gitu, enggak lah ya? Jadi tetap idle-nya bagus, bensinnya juga tetap bagus lah, irit gitu Betul ya? sekali. Nah, nih gue mau nanya nih, kan tadi ngomongin Vario. Untuk bore up dan stroke up di sini biasanya menggunakan paket aftermarket yang sudah ada ataukah custom gitu ibaratnya bikin boring sendiri apa gimana, bisa cerita nggak? Kebanyakan dari kita pakai yang memang sudah ada, cuman kita melakukan perubahan sedikit. Oh, perubahan sedikit. Bisa cerita nggak perubahannya kayak apa biasanya? Mungkin dari kompresinya, karena kompresi bawaan dari aftermarketnya sendiri belum tentu sesuai untuk apa yang mau kita mau. Oke. Oh ya bro, kalau misalkan dinaikin board up dan stroke up-nya itu bisa sekencang apa sih motor matic? Motor matic kita bore up bisa sampai 200, bahkan bisa lebih. Cuman Oh, bisa kebanyakan di atas 200 cc ya? bisa. Oke. Cuman kebanyakan karena kita masih untuk keperluan daily use, kebanyakan 180 sampai 200 cc. Oke. Kalau dibandingin sama standar udah pasti jauh ya. Udah pasti jauh lah ya. Cuman
semua balik lagi ke pengguna motornya sendiri. Yang penting kita di sini mengutamakan keselamatan dari pengguna motornya juga. Seperti perbaikan dari rem, terus kita konsultasi orangnya untuk menggunakan selalu safety, glove, helm, jaket ya. Jadi intinya tetap di Raisin ini tetap suggest pengguna motor supaya safety lah ya. Masa naik motor nggak pakai helm kan nggak boleh, Bang. Nah, benar. Nah, tadi menarik banget ketika motor udah stroke up dan bore up, remnya juga harus dimodif tuh, Bay. Soalnya motor kenceng tapi nggak bisa ngerem, lucu juga. Nah, ini bisa bicara nggak? Bisa ceritain nggak sama Black Pals? Itu modif untuk kaki-kaki dan rem gitu ya, kayak apa di sini? Biasanya kita kalau untuk modifikasi kaki-kaki seperti shock breaker, kita melakukan pergantian yang sesuai dengan keperluannya. Kalau untuk rem, kita pasti nyari karena powernya sudah naik banyak. Betul. Bagaimana caranya kita harus membuat benda ini untuk berhenti. Benda berhenti dengan baik dan benar lah ya. Iya. Gitu. Biasanya apa tuh? Si disc brake-nya diganti ukuran lebih besar atau kalipernya atau gimana? Ada yang ganti disc brake, ada ganti kaliper, master rem, semuanya kita ganti biasanya. Gitu ya. Pokoknya harus pakem banget lah ya. Iya. Kalau nyelono nggak lucu, Bay. Gitu. Iya dong, harus pakem. Sebenarnya kalau jatuh motor itu mungkin sakitnya nggak seberapa. Malunya itu loh kadang-kadang. Bro Friends, di sebelah kita ini ada special tools gitu ya. Bisa diceritain nggak sih ini tuh special toolsnya tuh apa sih? Dan fungsinya tuh untuk apa? Oke, ini mesin bubut Oke. yang biasa kita pakai untuk modifikasi part. Oke. Jadi selain mesin bubut, kita di sini juga ada special tools kayak kelas titanium. Kita ada mesin dyno juga di depan. Dan beberapa special tools untuk keperluan Racing lah tentunya untuk performance ya. Nah, ini berarti kalau biasanya kan bengkel lain itu kan tanda kutip berpartnership dengan vendor lain ya buat ngebubut apa segala macam. Berarti kalau yang di Raisin ini dia udah in-house nih sekarang gitu. Betul sekali. Jadi hitungannya seperti one stop shop. One stop ya. Nah, tadi kan di-mention juga untuk mesin dyno ya. Nah, itu mesin dyno itu bisa cerita nggak emang untuk bisa motor gede aja? Soalnya tadi sempat kita lihat ada motor matic lagi naik gitu. Itu bisa cerita nggak? Kalau mesin dyno sebenarnya untuk hampir semua motor ya. Hampir semua motor, oke. Iya, ini kita pakai dyno keluaran dari BRT yang 50L inersia. Kalau sekarang di depan lagi kita mau dyno untuk motor yang sudah kita project. Nah bro, kan kalau di Jabodetabek ini banyak yang pakai dyno kan? Kalau di sini ada nggak sih paket-paket dynonya? Ada, kita untuk paket dyno dari yang hanya untuk ngetes mesin awal doang, ada untuk mapping ECU pun kita ada. Jadi levelnya macam-macam ya? Iya. Paket yang paling murah boleh tahu nggak berapa di sini? Di sini untuk pemakaian dyno untuk poweran itu 250.000. Kalau untuk dynonya sendiri kita biasanya sekitar 15 sampai 30 menit. Itu untuk ngecek powernya aja. Kecuali kalau kita mau mapping itu ada biayanya lagi khusus untuk mappingnya. Oh gitu. Jadi untuk mapping ECU yang racing gitu itu ada biayanya, berarti biaya tuning lah ya? Ada biaya tuning. Itu berapa kalau yang untuk yang paling rendah lah ibaratnya? Kalau untuk penggantian ECU biasa pakai piggyback itu kena 250 untuk motor yang non bore up. Oh, 250.000 untuk non bore up. Kalau udah bore up gitu yang level-level tadi udah naik jadi 180 cc deh misalnya kalau matic. Kalau untuk motor-motor bore up kita biasanya mengenakan 750.000. 750.000. Waduh, cakep banget. Bro, bisa jelasin nggak sih apa perbedaan modifikasi mesin custom sama pabrikan? Perbedaan yang pertama dari mesin custom dan mesin pabrikan itu kalau dari barang aftermarket seperti BRT, itu kita bisa memberikan garansi. Dan juga dia sudah melalui proses-proses dengan penelitian yang baik. R&D-nya udah beda lah jelas. Sudah beda gitu ya. dari yang custom. Bagaimana dengan bahan? Bahan kalau dari BRT-nya sendiri banyak barang dari forged piston, ceramic block. Makanya kita berani lebih memajukan itu. Nah bro, motor-motor di sini kan udah pada kenceng nih. Nah untuk menyalurkan hobinya itu gimana ya? Kalau kita di Raisin Motoshop ini menyalurkan hobinya adalah kita melakukan track day dengan komunitas kita, terus melakukan coaching klinik. Karena menurut kita ini, kenapa kita melakukan track day dan coaching klinik di Sentul sendiri? Karena safety-nya paling terjamin. Betul, gitu ya. Terus bisa bejek-bejekan lah ya, sekuat kita dan seberani kita. Dan
legal tuh, Bay. Keputusan Raisin dan teman-teman dengan komunitasnya tentunya ini di track day ini luar biasa ya. Itu biasanya berapa bulan sekali sih? Kita biasa melakukan kegiatan itu sekitar 2-3 bulan sekali. 2-3 bulan sekali. Itu kalau sekali running itu udah berapa pasukan biasanya? Kurang lebih sekitar 30-40 orang, kadang Banyak bisa ya. lebih. Bahkan bisa lebih ya? Ya. Nah bro, kan kalau misalkan motor udah di board up, itu kan pasti udah nggak standar dong. Ada nggak sih tips perawatan khususnya? Kalau untuk motor yang sudah di bore up, biasanya kita akan melakukan pengecekan setiap 1000 km Oke. dan melakukan servis setiap 4000 km untuk perawatannya. Oh, jadi 4.000 itu wajib lah ya? Ya, wajib 1.000 check up. servis. Heeh. 1000 untuk kita cek ada kendala atau tidak. Di 4000-nya kilometer kita akan melakukan servis rutin biasanya. Oh gitu. Terus bagaimana dengan pemilihan oli segala macam itu beda nggak sih dengan motor-motor standar gitu? Kalau untuk motor-motor yang sudah bore up, Ya. naik spek Ya. istilahnya, Ya. biasanya kita menggunakan oli yang sudah full sintetik. Full sintetik itu wajib lah ya? Wajib. Kalau merek mah bebas lah. Bebas, tergantung orangnya. Tergantung orangnya ya. Tapi yang pasti paling nggak speknya harus full sintetik gitu ya. Berkaitan dengan servis yang biasa kita lakukan di Raisin Motoshop, Ah. kita punya house brand sendiri. Oh, in-house brand ya? House brand sendiri, Oke. seperti karburator carb cleaner, Oke. engine conditioner, Ah. engine flush, dan buat pembersih injektor. Oh gitu. Jadi ini 4 produk ini yang biasa dipakai. Tapi ini in-house ya? In-house. Oh gitu. Risetnya udah berapa lama kalau boleh tahu begini? Kurang lebih kita riset sudah sekitar 6-7 bulanan ya. 6-7 bulanan dan udah untuk maintenance berarti udah Mendapat ke formula yang tepat lah. gitu kurang ya. Oke, kurang lebih. Nah, ini menarik banget nih. Kalau yang Raisin Super Engine Conditioner ini cara pakainya gimana sih? Dia foam gitu kan berarti ya? Ya, dia bentuknya seperti foam. Ah, Kita masukkan ke dalam ruang bakar Oke. melalui lubang busi. oke. Kita tunggu sebentar untuk chemicalnya untuk bereaksi. Oke. Habis itu kita sedot lagi menggunakan alat. Oh, udah gitu pasti yang tadinya putih bersih udah langsung hitam nggak jelas gitu langsung Iya warnanya ya? benar, kelihatan banget Oh, langsung perubahannya. bersih ya. Oke. Jadi berarti kalau ini ruang bakar kita nggak usah buka head lah ibaratnya ya. Betul. Langsung todong aja, langsung motor Black Pels langsung bersih lagi gitu ya. Iya. Wah, cakep. Oh ya bro, kalau misalkan yang full injection cleanser ini kegunaannya apa? Dia lebih untuk membersihkan injektor sih. Khusus injektor lah ya. Khusus injektor. Pengoperasiannya pun kita melalui selang bensin. Oh gitu. Kita rubah menggunakan formula ini Nah, supaya di saluran injektornya pun jadi lebih bersih. oke, berarti intinya alat-alat chemical ini tuh fungsinya lebih praktis lah ya. Ya. Nggak usah terlalu bongkar terlalu banyak gitu ya. Nah kalau boleh tanya nih kalau Super Engine Conditioner gini ya, kayak gini. Ini sama jasa tuh berapa sih di sini? Di sini untuk super engine conditionernya sendiri, Ah. kita kena sama jasa itu 100.000 rupiah. Ih, 100.000 doang ya? Ya, 100.000 jualan mesin jadi kinclong. mesin jadi lebih sehat lagi. Kayak lagi nafas plong ya. Ya, Aku penasaran banget deh sama mesin dyno. Kita bisa lihat nggak sih prosesnya tuh seperti apa? bisa kebetulan ada motor yang mau kita dyno, Mhm. kita cek aja ke depan. Oh, Ini ke depan ya? Ya. Oke. Oh, jadi seperti itu ya Mas Boy, cara tuning dyno. Emang belum pernah lihat? Aku belum, dan aku jadi kayak seneng banget gitu loh, ilmu Gitu. baru lagi buat aku. gitu ya. Jadi belajar kemarin belajar karbon ya. Iya. Sekarang belajar dyno nih ya. Seru Iya. banget kamu ya. Seru banget lah, nanti aku mau buka bengkel lah. Gitu ya. Iya. Jangan dong, nanti kita ada saingan. Iya, nggak apa-apa dong bagi-bagi customer kan. Oh gitu ya. Oh ya ngomong-ngomong customer nih, di sini customer yang paling jauh selain di Jabodetabek ada gak? Kita selain dari Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, kita ada dari luar pulau juga, dari Sumatera, dari Kalimantan, sampai pernah kita ada customer dari Papua. Customer dari Papua. Ya, Wow. Berarti itu teknisnya biasanya kalau luar kota gitu gimana? Apakah unit motor datang atau mesin doang yang datang ke sini? biasa kita mesinnya datang ke sini, Ah. kita siapin di sini semuanya, Ah. baru kita kembalikan ke customernya lagi. Oh gitu. Dalam sejarah kirim-kirim ke luar pulau gitu ya, itu ada nggak sih biasanya di sana apakah kesulitan install apa gimana gitu? Kita membuat di sini supaya memudahkan mereka yang di sana Oke. untuk instalasinya sendiri. Oh gitu. Jadi kita udah set up semuanya, Ah. sampai di sana mereka tinggal pasang dengan cara yang cukup mudah. Oh gitu. Salah satu contohnya lagi seperti motor ini Oke. adalah customer kita dari Bangka. Oke.
Dia sampai bawa motornya ke sini untuk di setup di sini, nanti dibawa pulang lagi ke Bangka. Oh, kalau kasus yang ini berarti all unit nih ya? Ya. Jadi segelondong lah ibaratnya, nggak dipisah-pisah ya? Karena mungkin di Bangka belum ada yang bisa handle motor se-ekstrim ini gitu. Nah bro, kan kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol tentang dyno, tentang modif. Black Wheels pasti kan pada penasaran nih, ada juga yang pengen konsultasi. Gimana sih caranya bisa konsultasi ke Ryzen? Bisa melalui Instagram Oke. atau melalui WhatsApp ke customer service kita. Oh gitu. Kalau IG-nya apa? IG-nya di Ryzen Motoshop. Ryzen Motoshop ya. Berarti udah bisa langsung kepoin tuh Black Wheels semua ya. Bener banget, bisa langsung kepo, langsung chat DM. Gitu. Nah, tapi ini cakep banget nih. Ini nggak nyesel banget tim Black Experience datang ke sini. Soalnya ini tempat salah satu untuk speed shop roda 2 yang proper sih menurut kita. Terima kasih. Kerjainnya rapi, terus bisa ngebedain juga antara custom dan yang pabrikan bagaimana. Yang pabrikan jelas lebih unggul lah karena R&D-nya jelas beda. Betul. Ada garansinya betul ya. Betul Terus sekali. tadi juga dikasih tips juga gimana caranya. Ternyata olinya harus yang Full sintetik gitu. Jadi nggak bisa tuh pakai oli abal-abal, apalagi oli curah. Waduh, motornya jadi jebol tuh. Iya, bener banget Mas Boy. Oke, Black Wheels jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blackexperience.com.